bergerak dari daerah pertekanan maksimum dingin ke daerah pertekanan minimum panas. Pergerakan angin dipengaruhi gaya Coriolis, gaya yang disebabkan rotasi bumi, menyebabkan angin bergerak searah, jarum jam mengelilingi daerah pertekanan rendah di BBS. Sebaliknya, angin bergerak berlawanan arah jarum jam juga mengelilingi pertekanan rendah. Alat ukurnya anemometer. Faktor yang mempengaruhi kecepatan angin: 1. Gradien barometrik Gd. Di waktu ketinggian tempat makin tinggi, anginnya makin kencang. 3. Relief permukaan bumi atau topografi. 4. Letak lintang atau ekuator lebih kencang. Pergerakan udara sebagai pemindah kalor secara langsung dan global dari daerah lintang rendah ke lintang tinggi, sebagai pemindahan uap air dan lautan ke daratan. Macam-macam angin. A. Angin lokal terjadi pada waktu dan daerah tertentu karena pengaruh kondisi suatu wilayah, dibagi menjadi beberapa. Angin laut. Angin yang berembus pada malam hari berasal dari darat menuju laut. Terjadi pukul 8 sampai 6 pagi. Biasanya dimanfaatkan nelayan untuk berangkat melaut. Angin darat. Angin yang berembus pada siang hari berasal dari laut menuju darat. Terjadi pukul 9 sampai jam 4. Biasanya dimanfaatkan nelayan untuk pulang ke daratan. Angin borak. Angin bersifat kering dan dingin, berembus dari timur laut ke arah barat atau barat daya. Angin gunung. Angin yang berembus dari lembah pada malam hari. Angin lembah. Angin yang berembus dari lembah ke gunung pada siang hari. Angin siklon. Angin yang terjadi di daerah bertekanan udara rendah yang dikelilingi daerah bertekanan udara tinggi. Angin antisiklon. Angin yang terjadi di daerah pertekanan udara tinggi yang dikelilingi daerah pertekanan udara rendah. Angin periodik. Angin yang memiliki arah gerak tidak tetap sepanjang tahun. Angin muson. Angin muson, angin moson atau angin musim adalah angin yang terjadi karena perbedaan tekanan udara antara benua dan samudra. Angin muson barat adalah angin yang bertiup dari Asia menuju Australia, melewati Indonesia yang membawa banyak uap air sehingga di Indonesia mengalami musim penghujan dan terjadi pada bulan Oktober sampai April setiap tahunnya. Angin muson timur adalah angin yang bertiup dari Australia menuju Asia melewati Indonesia yang membawa sedikit uap air sehingga di Indonesia mengalami musim kemarau. Terjadi pada bulan April sampai Oktober setiap tahunnya. Proses terjadinya angin. Tentang angin, pertama kita lihat proses terjadinya angin. Perhatikan pada gambar berikut ini. Angin terjadi karena adanya gerakan udara. Gerakan udara terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara. Perbedaan tekanan udara terjadi karena perbedaan pemanasan. Pada sebelah timur terkena panas matahari, sedangkan sebelah barat tidak. Karena di sini terjadi pemanasan udara yang menguap ke atas, sehingga jumlah udara yang menekan permukaan bumi atau tekanan udara menjadi minimum karena sebagian udara menguap tadi. Masih ingat proses terjadinya tekanan udara? Yaitu menguap, lalu bergerak sebagian ke atas dan sebagian ke samping, lalu menuju daerah yang lebih dingin. Di sini tekanan plus karena udara tidak menguap. Jumlah udara arahnya ke sana, lalu tekanan menjadi banyak. Nah, ini tekanan udara maksimum. Gerakan udara dari tekanan maksimum ke daerah tekanan minimum inilah yang disebut dengan angin. Misalkan, di sini Jakarta dan di sini Bekasi. Pada saat pagi hari, pada daerah timur melihat matahari terlebih dahulu terbit, otomatis tekanan minus terlebih dahulu. Lalu, angin akan bergerak dari arah Jakarta menuju ke Bekasi. Lalu, pada sore hari berganti matahari berada di sebelah barat. Jakarta masih melihat panas, sedangkan Bekasi tidak melihat panas matahari lagi. Kamu harus memahami terlebih dahulu proses terjadinya angin. Lanjut pada pengertian angin. Menurut tokoh Bryce Ballard, beliau mengatakan bahwa angin adalah udara yang bergerak dari daerah bertekanan maksimum ke daerah bertekanan minimum. Perhatikan, ini adalah polar. Ini adalah iklim tropis, berarti panas. Kemudian subtropis, berarti setengah panas. Kemudian subpolar,
sedang setengah dingin. Lalu polar kutub atau iklim dingin. Lalu bayangkan, ini tropis, subtropis, subpolar, dan kutub polar iklim dingin. Matahari sepanjang tahun berada pada daerah tropis. Dari seluruh garis lintang ini yang paling panas berada di tengah atau di sini. Karena itu, udara yang menguap ke atas paling banyak, akibatnya tekanan udara paling rendah. Lalu, bagaimana dengan kutub? Di sini kebalikannya, yaitu dingin. Tidak ada penguapan ke atas. Berakibat timbulnya tekanan udara yang banyak sekali, sehingga selama 24 jam berkabut memenuhi wilayahnya. Jadi, angin adalah udara yang bergerak dari daerah bertekanan maksimum ke daerah bertekanan minimum. Kemudian, pada poin yang kedua disebutkan di sebelah utara Khatulistiwa membelok ke kanan dan di sebelah selatan Khatulistiwa membelok ke kiri. Dilihat dari arah datangnya angin, pembelokan angin disebabkan rotasi bumi yang menimbulkan gaya Coriolis, yaitu gaya yang menyebabkan penyimpangan arah gerakan akibat rotasi bumi. Jika bumi diam, ini yang terjadi. Jadi, sudah terbukti bahwa angin adalah udara yang bergerak dari daerah bertekanan maksimum ke daerah bertekanan minimum. Perhatikan gambar ini. Ini adalah wilayah polar, kemudian subpolar, lalu subtropis dan tropis. Jika kita terjemahkan, ini adalah iklim panas. Yang ini setengah panas, yang ini setengah dingin atau sedang, dan yang ini adalah dingin. Kamu bisa lihat ada matahari. Matahari mengenai wilayah tropis sehingga udaranya menguap. Karena udaranya menguap ke atas, jumlah udara atau tekanan udara di atas permukaan tanah atau bumi berkurang. Kita katakan tekanan minimum. Kemudian, sebagian naik ke atas dan sebagian berbelok. Sebagian naik ke atas ke angkasa, tapi hanya sebagian kecil. Lalu, sebagian berbelok karena angin adalah benda gas yang sifatnya mengisi daerah yang kosong. Dari kutub menuju tropis, dari maksimum menuju minimum. Seperti di bumi, duluan mana ayam atau telur. Seperti itulah angin. Angin tidak akan pernah habis di permukaan bumi karena adanya siklus yang harus kamu ketahui. Arah angin akan berbeda. Di sini angin akan kita pecah menjadi 3, yaitu pertama, angin subtropis ke arah tropis, dan yang kedua, dari kutub ke arah subpolar, dan yang ketiga, subtropis ke arah subpolar. Inilah yang disebut masa udara panas tropis. Lalu, ketemu pada masa udara dingin dari kutub dan terjadi hujan frontal atau siklon. Koppen merupakan pengelompokan iklim berdasarkan pada rata-rata curah hujan dan temperatur. Klasifikasi iklim ini terbagi menjadi 5 tipe dan masing-masing tipenya menggunakan huruf sebagai simbol. Klasifikasi iklim Köppen menggunakan sistem huruf. Ada 5, yaitu iklim A, iklim tropis, iklim B, iklim arid atau kering, iklim C, iklim sedang hangat atau mesodermal, iklim D, iklim salju atau mikrodermal, iklim E, iklim es atau salju abadi. Di sini juga ada kode-kode dan keterangannya. Tipe A untuk iklim tropis. Iklim ini memiliki suhu rata-rata 18 derajat Celcius atau lebih dari setiap bulannya dengan curah hujan yang signifikan dan termasuk iklim yang panas. Untuk AF, hutan hujan tropis, AM, muson tropis, AW, sabana tropis. Untuk tipe B, iklim kering. Wilayah yang biasanya memiliki tingkat penguapan tinggi daripada curah hujan, temperatur pada bulan terdingin mencapai 18,3 derajat Celcius. Persediaan di wilayah dengan iklim kering tidak mendukung untuk kehidupan tanaman. BS untuk stepa, BW untuk gurun. Tipe C untuk iklim sedang. Iklim ini memiliki rata-rata suhu terdingin antara 0 sampai 18 derajat Celcius. Setidaknya memiliki 1 bulan dengan rata-rata suhu di atas 10 derajat Celcius. CW untuk musim dingin kering, CS musim panas kering, CF tidak ada musim kering.
Tipe D untuk iklim benua, wilayah yang mempunyai temperatur atau suhu rata-rata di bulan-bulan terdingin kurang dari minus 3 derajat Celcius, sedangkan di bulan-bulan terpanas suhunya melebihi 10 derajat Celcius. DF iklim hutan salju dingin dan lembab. DY iklim hutan salju dingin dan musim dingin kering. Untuk tipe E iklim kutub, biasanya memiliki rata-rata suhu tahunan di bawah 10 derajat Celcius. ET untuk tundra, EF salju abadi. Grup A untuk iklim tropis. Tipe iklim ini memiliki suhu rata-rata 18 derajat Celcius atau 64,4 derajat Fahrenheit atau lebih pada setiap bulannya dengan curah hujan yang signifikan. Iklim ini termasuk kategori iklim yang panas. Iklim ini dibagi lagi menjadi 3 tipe yakni hutan hujan tropis atau AF, monsun tropika atau AM, dan savana atau AW. Iklim AF adalah iklim hutan hujan tropis, curah hujan bulanan tidak kurang dari 60 mm pada setiap bulan. Iklim hutan hujan tropis, yang juga dikenal sebagai iklim khatulistiwa, adalah nama iklim lain untuk iklim tropis biasanya, namun tidak selalu, ditemukan di sepanjang khatulistiwa. Kawasan-kawasan dengan iklim tersebut biasanya terdapat hutan hujan tropis dan disebut sebagai AF oleh klasifikasi iklim Köppen. Iklim AM adalah iklim muson tropis. Curah hujan bulan terkering kurang dari 60 mm tetapi melebihi dari 4% curah hujan tahunan. Iklim muson tropis kadang-kadang dikenal sebagai iklim tropis basah atau iklim muson tropis, atau pertukaran angin litoral. Iklim muson tropis adalah jenis iklim yang sesuai dengan klasifikasi iklim Köppen kategori AM. Iklim muson tropis memiliki rata-rata bulanan suhu di atas 18 derajat Celcius atau 64,4 derajat Fahrenheit setiap bulan sepanjang tahun. Iklim AW atau AS adalah iklim sabana tropis. Iklim ini memiliki curah hujan bulan terkering kurang dari 60 mm dan kurang dari 4% curah hujan tahunan. Grup B untuk wilayah iklim kering, merupakan wilayah yang biasanya memiliki tingkat penguapan tinggi daripada curah hujan. Temperatur pada bulan terdingin mencapai 18,3 derajat Celcius. Persediaan air di wilayah dengan iklim kering tidak mendukung untuk kehidupan tanaman. Iklim ini dibagi menjadi 2 tipe yaitu iklim stepa atau BS dan juga iklim padang pasir atau BW. Tipe iklim ini memiliki curah hujan yang kecil. Berikut ini pembagian untuk iklim B. BWH untuk iklim gurun panas. BWK untuk iklim gurun dingin. BWN untuk iklim gurun ringan, BSH untuk iklim semi gersang panas, BSK untuk iklim semi gersang dingin, BSN untuk iklim semi gersang ringan. Cara menentukan iklim ini adalah dengan menentukan batas curah hujan, dengan mengalihkan suhu rata-rata tahunan dengan angka 20. Jika curah hujan kurang dari 50% batas yang telah ditentukan, maka dimasukkan ke dalam tipe iklim gurun BW. Jika lebih dari 50% batas curah hujan, maka dimasukkan ke dalam tipe iklim semi gersang BS. Jika curah hujan lebih dari batas, maka wilayah itu bukan beriklim B. Grup C untuk wilayah iklim hujan sedang, merupakan wilayah memiliki suhu rata-rata bulan terpanas lebih dari 10 derajat Celcius. Iklim ini dibagi menjadi 3 tipe yaitu iklim sedang dengan musim panas yang kering atau CS, iklim sedang dengan musim dingin yang kering atau CW, dan iklim sedang yang lembab atau CF. Tipe iklim C ini memiliki suhu rata-rata bulan terdingin antara 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit dan 18 derajat Celcius atau 64 derajat Fahrenheit dan memiliki setidaknya 1 bulan dengan suhu rata-rata di atas 10 derajat Celcius atau 50 derajat Fahrenheit. Berikut ini pembagian untuk iklim C. CFA untuk iklim subtropis basah. CFB untuk iklim laut. CFC untuk iklim subarktik oseanik. CWA untuk iklim subtropis yang dipengaruhi angin muson.
C, W, B untuk iklim subtropis dataran tinggi dengan musim dingin yang kering. C, W, C untuk iklim subtropis dataran tinggi dingin atau iklim lautan subkutub. CSA untuk iklim Mediterania dengan musim panas yang terik. CSB untuk iklim Mediterania dengan musim panas yang hangat. CSC untuk iklim Mediterania dengan musim panas yang dingin. Grup D untuk wilayah iklim dingin. Merupakan wilayah yang mempunyai temperatur atau suhu rata-rata di bulan-bulan terdingin kurang dari -3 derajat Celcius, sedangkan di bulan-bulan terpanas suhunya melebihi 10 derajat Celcius. Iklim ini dibagi menjadi dua tipe, yakni iklim dingin dengan musim dingin yang kering atau DW, dan iklim dingin tanpa periode siang atau DF. Tipe iklim D ini memiliki paling tidak 1 bulan dengan suhu rata-rata di bawah 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit dan 1 bulan dengan suhu di atas 10 derajat Celcius atau 50 derajat Fahrenheit. Berikut ini pembagian untuk tipe iklim D, yaitu DFA untuk iklim benua basah dengan musim panas yang terik. DFB untuk iklim benua basah dengan musim panas yang hangat. DFC untuk iklim subarktik. DFD untuk iklim subarktik dengan musim dingin yang ekstrim. DWA untuk iklim benua dengan musim panas yang terik dan musim dingin yang kering. DWB untuk iklim benua dengan musim panas yang hangat dan musim dingin yang kering. DWC untuk iklim benua dengan musim panas yang dingin dan musim dingin yang kering. DSA untuk iklim benua dengan musim panas yang terik dan kering. DSB untuk iklim benua dengan musim panas yang hangat dan kering. DSC untuk iklim benua dengan musim panas yang dingin dan kering. Dan DSD untuk iklim benua dengan musim dingin yang ekstrim dan musim panas yang kering. Grup E, untuk wilayah iklim kutub, merupakan wilayah yang memiliki temperatur rata-rata di bulan terpanas kurang dari 10 derajat Celcius. Iklim kutub ini dibagi menjadi dua tipe iklim, yakni iklim tundra atau ET dan iklim es salju abadi atau EF. Tipe iklim E ini memiliki suhu rata-rata di bawah 10 derajat Celcius atau 50 derajat Fahrenheit sepanjang tahun. Pembagian tipe iklim ini diantaranya ET untuk iklim tundra ringan, ETF untuk iklim tundra dingin, dan EF untuk iklim tudung es.